warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang kami hormati Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan, Ibu Dian Saraswati, SPD MKes. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen Fakultas Ilmu Kesehatan. Yang kami hormati narasumber kita, Dr. Asri Julfa Azahra, dan juga Ibu Sinta Natalia, SGZ MSI. Kemudian yang kami hormati Ketua Panitia Seminar Kesehatan Nasional, Fitriani Desi Rahmawati, dan yang kami hormati dan kami banggakan para peserta acara Seminar Kesehatan Nasional, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Siliwangi. Marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita semua dapat berkumpul dalam acara seminar ini dengan keadaan sehat dan juga berbahagia. Pada hari ini, tanggal 1 Desember 2022, kita akan mengikuti serangkaian acara Seminar Kesehatan Nasional dengan judul Menuju Hidup Sehat, Atasi Hiperkolesterolemia. Acara ini tentunya diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Siliwangi dan juga didukung penuh oleh kampus kita tercinta, yakni Universitas Siliwangi. Nah, peserta seminar nasional yang saya banggakan, sebelumnya saya selaku MC mohon izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Fadi Azahra Budiman, akan bertindak sebagai MC pada acara pagi hari ini hingga siang nanti. Berikut saya bacakan susunan acaranya. Yang pertama pembukaan, kemudian yang kedua menyanyikan lagu wajib, yang ketiga sambutan, keempat pembacaan doa, 5 acara inti, dan 6 tutup. Memasuki agenda selanjutnya yaitu menyanyikan lagu wajib. Antara lain Indonesia Raya, Himne Universitas Siliwangi, dan Mars Fakultas Ilmu Kesehatan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin, silahkan duduk kembali. Baik, terima kasih. Acara selanjutnya yakni sambutan. Selanjutnya pembacaan doa. Selanjutnya, memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi sekaligus diskusi dan tanya jawab. Acara inti ini akan dipandu langsung oleh Azahra selaku moderator. Acara akan berlangsung mulai pukul 9 hingga 11 siang nanti. Kepada Azahra saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Ibu MC yang telah mempersilahkan saya untuk memandu acara pada pagi hari ini. Perkenalkan, nama saya Azahra, saya bertindak sebagai moderator. Nah, untuk memanfaatkan waktu, marilah kita sambut pemateri kita yang pertama, yakni Ibu Dr. Asri Julfa Azahra. Kepada Ibu Dokter, saya persilahkan. Silahkan Bu, silahkan duduk. Mohon izin Ibu Bapak dosen sekalian dan juga peserta yang saya banggakan. Di sini saya akan menyampaikan beberapa peraturan-peraturan selama beberapa jam ke depan. Nah, yang pertama, selama penyampaian materi berlangsung, peserta dilarang bertanya, kemudian makan, dan juga dilarang bermain gadget. Kemudian, penyampaian materi akan dilaksanakan selama 1 jam. Dan sesi diskusi serta tanya jawab secara interaktif selama 15 menit. Peserta yang ingin bertanya diharapkan memberikan instruksi terlebih dahulu. Setelah dipersilahkan oleh moderator, baru mengajukan pertanyaan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk memanfaatkan waktu, mari kita langsung pada sesi penyampaian materi, yakni menuju hidup sehat, atasi hiperkolesterolemia. Kepada Ibu Dokter, disilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Dekan atas kesempatannya memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi terkait hiperkolesterolemia. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Dr. Asri Zulfa Azahra. Di sini saya akan menyampaikan penyakit tentang hiperkolesterolemia. Yang pertama yaitu, teman-teman tahu tidak sih apa itu hiperkolesterolemia? Tidak. Baik. Hiperkolesterolemia atau kolesterol darah yang tinggi adalah salah satu gangguan kadar lemak dalam darah atau disebut juga dislipidemia, yang dimana kadar kolesterol dalam darah lebih dari 240 mg per desiliter. Nah, untuk patofisiologi atau gimana sih terjadinya penyakit kolesterolemia itu? Kolesterol adalah komponen lemak yang terdapat di dalam pembuluh darah manusia dan hewan. Kolesterol berguna sebagai sumber energi, membentuk dinding-dinding sel di dalam tubuh, dan juga sebagai bahan dasar pembentukan hormon-hormon steroid. Nah, di hati, reseptor LDL mengatur kolesterol darah. Jika LDL meningkat, maka sel-sel perusak menumpuk di dalam pembuluh darah sehingga membentuk plak yang memperkecil diameter pembuluh darah. Nah, plak yang bercampur dengan protein akan ditutupi oleh sel-sel otot dan kalsium. Dalam jangka waktu bertahun-tahun bisa terjadi aterosklerosis atau pengerasan dan penyempitan pembuluh darah. Akibatnya, suplai oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh itu dapat terhambat. Nah, kolesterol dalam darah manusia terbagi menjadi dua jenis, yakni yang pertama, kolesterol LDL atau kolesterol jahat, dan kolesterol HDL atau kolesterol baik. LDL apabila terlalu tinggi dan tidak seimbang dengan kolesterol baik atau HDL, maka dapat menyebabkan penempelan di dinding pembuluh darah. Nah, bisa dilihat ya di gambar contohnya ya. Ini tuh gambaran kadar kolesterol yang tinggi atau hiperkolesterolemia akan menyebabkan penebalan plak di lumen pembuluh darah serta memicu kerusakan dinding pembuluh darah. Nah, plak yang menempel pada dinding pembuluh darah itu berisi lemak dan komponen peradangan. Plak yang semakin menebal, maka dinding pembuluh darah akan semakin mempersempit lumen pembuluh darah. Nah, pada slide selanjutnya bisa dilihat ya, ini itu mekanisme hiperkolesterolemia. Lalu yang selanjutnya ada penyebab. Penyebab yang pertama yaitu faktor genetik. Lalu yang kedua ada obesitas. Yang ketiga ada stres. Yang keempat, aktivitas fisik rendah. Yang kelima, merokok dan penggunaan alkohol. Nah, yang keenam, hipertensi. Lalu yang ketujuh, menderita penyakit tertentu. Lalu yang kedelapan yaitu asupan makanan yang tidak sehat. Selanjutnya, apa sih tanda dan gejala kolesterol tinggi itu? Yang pertama, ada gumpalan pada lemak kulit atau sarkomas. Yang kedua, ada gumpalan lemak pada kelopak mata atau santelasma. Yang ketiga yaitu muncul lingkaran seperti cincin dengan warna putih, keabuan pada area sekitar kornea mata atau areus cervicis. Nah, di sini ada dua jenis kolesterol ya adik-adik. Yang pertama adalah LDL atau low density lipoprotein. LDL ini disebut dengan kolesterol jahat. Kenapa sih bisa disebut seperti itu? Dikarenakan kolesterol ini dapat menumpuk di pembuluh darah dan menyebabkan penyempitan. Jika kadarnya terlalu tinggi, maka akan menyebabkan menumpuknya di dalam dinding pembuluh darah. Lalu yang kedua ada HDL atau high density lipoprotein. Kolesterol ini disebut juga dengan kolesterol baik. Fungsi dari HDL ini yaitu sangat penting ya, sehingga semakin tinggi kadarnya maka akan semakin baik. Lalu yang terakhir ada trigliserida, merupakan jenis lemak yang paling umum di dalam tubuh. Kombinasi kadar trigliserida dan LDL yang tinggi dengan HDL yang rendah dapat membuat pembuluh darah di dalam tubuh itu dipenuhi dengan lemak.
Baik, terima kasih kepada Ibu Dokter yang telah menyampaikan materi dengan sangat baik dan juga menggunakan bahasa yang mudah dipahami ya. Semoga kita semua dapat mengerti apa yang disampaikan oleh Ibu Dokter. Nah, sebelum kita memasuki pada sesi diskusi dan tanya jawab, kita akan lanjut terlebih dahulu dengan pemateri kita yang kedua, yakni dari ahli gizi ya, Ibu Sinta Natalia, SGZ MSI ya. Namun sebelumnya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih ya Ibu Dokter dan mohon maaf apabila ada kesalahan, salah-salah kata atau apapun itu. Terima kasih Ibu Dokter, dan jika Ibu Dokter ada kepentingan yang lain, saya perkenankan Ibu Dokter untuk meninggalkan ruangan ini. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Terima kasih ya. Teman-teman peserta seminar nasional yang saya banggakan, untuk memanfaatkan waktu, marilah kita masuk saja ya pada pemateri yang kedua, yakni dari ahli gizi, Ibu Sinta Natalia, SGZ MSI yang kami banggakan. Dipersilahkan untuk memasuki ruangan. Selamat siang Ibu. Ya, siang. Silahkan duduk Bu. Baik teman-teman, di sini saya sudah bersama dengan Ibu Sinta Natalia, dan untuk memanfaatkan waktu ya, dari tadi memanfaatkan waktu terus ya, karena itu yang seharusnya kita lakukan. Baik Ibu, langsung saja Ibu saya persilahkan untuk menyampaikan materi mengenai hiperkolesterolemia. Silakan Bu. Ya, baik. Terima kasih kepada moderator yang telah memperkenankan saya dan kepada Ibu Dekan juga yang saya hormati. Baik ya, kalau tadi adik-adik sudah bersama Ibu Dr. Astri yang telah menjelaskan mengenai apa-apa saja tentang penyakit hiperkolesterolemia. Baik, sekarang akan saya lanjutkan bagaimana mengenai diet untuk penderita hiperkolesterolemia itu sendiri. Langsung saja ya. Untuk diet hiperkolesterolemia ini ada tujuannya tentunya. Yang pertama, tujuan dietnya itu adalah untuk menurunkan kadar kolesterol total, kolesterol LDL, dan trigliserida dalam darah. Nah, mengapa itu harus diturunkan? Karena memang itulah yang nantinya akan menyebabkan plak-plak dan menyebabkan hiperkolesterolemia. Lalu untuk yang selanjutnya itu tujuannya untuk meningkatkan kadar kolesterol HDL dalam darah. Nah, kalau tadi LDL itu harus diturunkannya karena bersifatnya jahat, namun untuk HDL kali ini harus ditingkatkan karena HDL ini memang merupakan lemak yang baik ya. Untuk selanjutnya adalah tujuannya yaitu untuk mencapai berat badan yang normal, karena seringkali penderita hiperkolesterolemia ini mengidap obesitas juga. Nah, baik. Untuk selanjutnya kita masuk juga ada syarat diet untuk penderita hiperkolesterolemia. Yang pertama ini untuk syaratnya yaitu energinya itu harus kita sesuaikan menurut berat badan dan aktivitas fisiknya nanti. Nah, untuk proteinnya juga harus 10-20% dari total energi totalnya. Untuk lemaknya juga harus sebanyak 20-25% dari energi total. Untuk lemak jenuhnya harus kurang dari 10% dan 10-15% untuk lemak yang tidak jenuhnya. Untuk kolesterol ini ada 200-300 mg per harinya. Untuk karbohidrat 50-60% energi total, terutama karbohidrat kompleks ya. Dan yang terakhir ada harus makan juga serat lebih dari 25 gram dalam satu hari. Nah, untuk selanjutnya kita akan masuk ke menu diet dalam satu harinya. Nah, untuk penderita hiperkolesterolemia itu nanti bisa untuk menu diet satu harinya itu makan pagi misalkan bisa dengan nasi, pepes ikan, oseng tempe, dan kacang panjang. Lalu ada selingannya juga di pukul 10 dengan asinan buah dan sayur. Lalu untuk makan siangnya bisa dengan nasi, ayam panggang, sayur asam,
dan juga apel. Untuk selingannya nanti bisa juga jam 4 dengan puding buah. Dan untuk makan malam ini bisa dengan nasi, ikan bumbu kuning, perkedel tahu, cah sayuran, dan juga jeruk. Untuk selingannya juga bisa jika makan malam pada pukul 9 dengan susu rendah lemak. Untuk selanjutnya kita juga akan membahas mengenai ada daftar komposisi kolesterol bahan makanan. Bisa ada lihat juga ya di salin dia yang tertera. Ini untuk makanan per 100 gramnya. Saya contohkan putih telur ayam. Di sini putih telur ayam itu mengandung kolesterol sebanyak 0 mg, lemaknya 0,17 gram. Dan untuk kategori anjurannya itu sehat, dalam artian boleh ya pengidap hiperkolesterolemia ini untuk memakan putih telur ayam sih, boleh seperti itu. Dan untuk contoh yang selanjutnya ini saya akan mencontohkan ada iga sapi dalam 100 gram mengandung kolesterol 100 mg dan lemak 19,0 gram. Dan untuk kategori anjurannya itu sesekali saja untuk iga sapi karena kolesterolnya juga banyak ya tentunya. Dan saya juga akan contohkan satu lagi. Ini ada otak sapi. Ini dengan 100 gram otak sapi itu mengandung kolesterol 2000 mg, untuk lemaknya 11 gram, dan untuk anjurannya itu pantang ya. Karena memang kolesterolnya juga banyak ya, sudah 2000, jadi memang sangat pantang untuk penderita hiperkolesterolemia. Nah, setelah itu kita ada untuk cara mengatur dietnya. Untuk cara mengatur diet hiperkolesterolemia ini, kita bisa dengan menggunakan minyak kedelai, minyak kacang tanah, atau minyak jagung dalam jumlah terbatas atau tidak berlebihan ya. Bisa juga dengan penggunaan daging tidak berlemak, paling banyak 50 gram tiap kali makan. Itu tuh dimakan juga ikan sebagai pengganti daging, bisa ya. Lalu batasi penggunaan kuning telur maksimum 2 kali per minggu saja. Makan banyak sayuran dan buah-buahan segar. Sebagian dari sayur juga sebaiknya harus dimakan mentah atau sebagai lalapan. Dan untuk yang terakhir itu bisa memasak dengan merebus, mengukus, mengungkep, menumis, memanggang atau membakar. Karena tidak boleh juga ya terlalu banyak minyak. Jadi lebih baik direbus saja, dikukus seperti itu. Lalu ada hal-hal yang perlu diperhatikannya. Di sini itu jika disertai dengan darah tinggi, maka si penderita hiperkolesterolemianya itu harus diberikan juga untuk diet yang rendah garam seperti itu. Juga harus berhati-hati dengan minuman atau suplemen yang berenergi. Jadi lebih baik juga berkonsultasi kembali dengan ahli gizi dan juga dokter ya nantinya. Dan untuk yang terakhir juga harus membuat variasi menu dan menggunakan bahan makanan penukarnya. Seperti tadi, yang daging bisa diganti juga dengan ikan sebagai penggantinya. Dan ini untuk yang terakhir ada pencegahan dan pengobatannya. Untuk pencegahan penyakit hiperkolesterolemia ini bisa juga dengan mengurangi konsumsi makanan berlemak tinggi ya, karena memang itulah penyebabnya tadi, sehingga memang harus dikurangi ya. Juga harus dengan disertai olahraga yang secara rutin agar hidupnya lebih sehat juga. Untuk selanjutnya ini juga harus berhenti merokok bagi penderita hiperkolesterolemia yang masih sebagai perokok aktif. Dan yang terakhir juga harus mengurangi konsumsi minuman beralkohol. Malahan kalau bisa tidak boleh saja ya untuk minum minuman beralkohol itu. Baik, untuk yang terakhir ini ada pengobatannya ya. Bisa menggunakan obat golongan statin seperti atorvastatin. Ini itu gunanya untuk menghambat zat yang dibutuhkan hati dalam memproduksi kolesterol. Untuk selanjutnya ada obat pengikat asam empedu seperti obat kolestiramin. Nah, ini itu berfungsi untuk menghasilkan asam empedu dengan kadar kolesterol yang berlebih. Untuk selanjutnya ada obat penghambat penyerapan kolesterol seperti ezetimibe. Ini itu untuk membatasi penyerapan kolesterol dalam usus kecil. Dan yang terakhir bisa menggunakan
obat penghambat PCSK9 seperti alirocumab. Ini itu untuk membantu hati dalam menyerap kolesterol LDL lebih banyak sehingga menurunkan kolesterol total dalam darah. Baik, mungkin itu ya yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih Ibu karena telah menyampaikan materi dengan sangat jelas ya teman-teman. Semoga teman-teman bisa menangkap ya apa yang disampaikan oleh Ibu Sinta terkait diet, kemudian pengobatan, pencegahan, dan lain sebagainya ya. Baik, peserta seminar kesehatan nasional yang saya banggakan, tibalah saatnya kita membuka sesi diskusi. Kepada mahasiswa yang ingin bertanya, saya persilahkan. Silahkan. Terima kasih sebelumnya moderator ya. Sebelumnya saya izin perkenalkan dulu diri saya. Nama saya Desiani. Di sini saya akan mengajukan pertanyaan mengenai pengaturan makanan yang dianjurkan, dibatasi dan dihindari itu dari penyakit hiperkolesterolemia itu seperti apa ya? Mungkin boleh dijelaskan kembali dan disertai dengan contoh makanannya itu kayak gimana? Terima kasih sebelumnya. Iya, baik. Terima kasih ya atas pertanyaannya. Sangat bagus ya. Mungkin langsung saja kepada Ibu Sinta untuk menanggapi dan juga menjawab pertanyaan dari Saudari Desi. Baik, terima kasih ya kepada Desi atas pertanyaannya, bagus sekali. Akan saya jawab ya. Tadi pertanyaannya mengenai pengaturan makanan apa saja yang dianjurkan, dibatasi dan dihindari ya. Baik. Nah, untuk makanan yang dianjurkan dan dibatasi dan dihindari ini sebenarnya cukup banyak ya. Saya mulai dari segi sumber karbohidratnya terlebih dahulu. Untuk sumber karbohidrat yang dianjurkan itu ada beras merah, ada roti gandum, ada jagung juga, ada kentang. Kalau karbohidrat yang dibatasinya itu ada kue-kuean, cake, biskuit, gula juga. Selanjutnya kalau untuk sumber protein hewani yang dianjurkan itu ayam atau bebek tanpa kulit, ikan segar, dan susu non-fat. Untuk yang dibatasinya itu daging tanpa lemak, udang, dan kuning telur. Dan untuk yang dihindarinya itu ada daging berlemak, otak, limpa, ginjal, hati, sosis, cumi, dan masih banyak lagi ya. Dan untuk sumber protein nabati yang dianjurkan itu ada tempe, tahu, oncom, dan kacang-kacangan seperti kacang tanah ataupun kacang hijau. Untuk sayuran di sini ada kalau untuk sayuran itu memang semua jenis sayuran itu dianjurkan ya. Dan untuk buah-buahan juga sama, memang dianjurkan juga, boleh-boleh saja. Untuk selanjutnya, kalau untuk lemak yang dianjurkan itu yaitu lemak yang memang mengandung lemak tak jenuh dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan. Misalkan yaitu minyak yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, minyak kelapa contohnya. Dan untuk yang dihindari itu minyak yang mengandung lemaknya itu jenuh, seperti lemak babi, lemak sapi itu sangat tidak dianjurkan, sangat dihindari. Mungkin hanya seperti itu saja yang dapat saya jawab. Bagaimana? Apakah dapat cukup? Ya, cukup dipahami. Terima kasih. Baik, terima kasih ya. Mungkin sudah cukup. Ya, alhamdulillah ya, sudah cukup. Baik, saya ucapkan terima kasih ya Ibu Sinta karena sudah meluangkan waktunya untuk bergabung bersama kami berbagi ilmu. Tentunya yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Dan juga apabila Ibu Sinta ada keperluan lain, saya perkenalkan untuk Ibu meninggalkan ruangan ini. Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih. Selamat siang Bu. Baik, peserta seminar yang saya banggakan, tidak terasa ya kita sudah sampai di penghujung acara. Yang kedua, pemaparan kita sampaikan senantiasa kita pahami dan juga dapat kita aplikasikan ya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Mungkin saya kembalikan kepada MC. Terima kasih.
Baik teman-teman, saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu ya kepada moderator, yakni Saudari Azahra yang telah memandu acara inti dengan baik. Banyak wawasan yang kita dapatkan mengenai penyakit hiperkolesterolemia ini, termasuk dengan penyebab, kemudian gejala, patofisiologi, kemudian diet, cara pengaturan pola makannya juga, serta pengobatan dan juga pencegahannya ya. Sehingga kita ini senantiasa dapat terhindar dan juga sembuh ya dari penyakit kolesterolemia ini apabila yang sudah mengalami. Semoga tidak ya teman-teman. Amin. Nah, kini kita telah sampai di penghujung acara. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa membawa berkah dan menjadi jalan kebaikan untuk kita semua. Saya dan segenap panitia yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu dosen dan juga para peserta yang hadir pada acara kali ini. Selanjutnya kami memohon maaf atas segala kesalahannya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.